Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Nizla Sraya. Perkenalkan, aku Aulia. Perkenalkan, nama saya Bachari Masandisa Nursen. Perkenalkan, nama saya Sabrina Agustin. Dalam bagian ini, kami akan menjelaskan hasil laporan analisis pasar oligopoli dan monopolistik tentang studi kasus industri, sepeda motor, dan juga skincare. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bagaimana persaingan produk dan juga inovasi teknologi bisa mempengaruhi keseimbangan pasar. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari sisi penawaran. Inovasi teknologi membuat produksi menjadi lebih efisien. Misalnya pabrik sepeda motor sekarang bisa menggunakan teknologi yang menjadi hemat energi. Jadi biaya akan turun. Lalu hasilnya bagaimana sih? Hasilnya produsen bisa menjual motor lebih menjadi murah dan juga jumlah yang ditawarkan tentunya menjadi lebih banyak. Nah, ini tuh dapat menggeser kurva penawaran menjadi lebih kanan dan akan menciptakan keseimbangan baru dengan harga yang lebih rendah, tentunya kuantitasnya itu menjadi lebih banyak. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari sisi permintaan. Inovasi produk seperti fitur rem ABS atau desain skincare yang lebih praktis juga bisa mempengaruhi selera konsumen. Mereka menjadi lebih tertarik pada produk baru dan juga permintaan pastinya akan naik. Nah, hal ini dapat menggeser kurva permintaan ke kanan, jadi harga dan jumlah barang tentu juga naik. Lalu di sini terdapat contoh nyata dalam industri motor, yaitu motor Honda dan juga Yamaha bersaing dengan fitur irit bahan bakar atau teknologi hybrid. Sementara pada skincare seperti Something dan juga Scarlett bersaing dengan bahan aktif seperti retinol dan juga niacinamide. Persaingan dan inovasi ini membuat produsen lain ikut berinovasi menjadi pasar yang terus bergerak dan juga semakin dinamis. Jadi dapat disimpulkan bahwa produk dan juga inovasi teknologi itu penting karena menciptakan pasar yang lebih efisien, kompetitif, dan juga bermanfaat bagi konsumen. Sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang lain. Terima kasih. Dalam video ini kita akan membahas pasar oligopoli di industri sepeda motor, khususnya yang didominasi oleh 3 merek besar yaitu Honda, Yamaha, dan Suzuki. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang dimana hanya sedikit pemain besar, mereka menawarkan produknya mirip tetapi tetap memiliki ciri khas masing-masing. Di Indonesia, Honda, Yamaha, dan Suzuki jadi pemain utama di pasar motor. Mereka saling mempengaruhi terutama dalam hal harga, promo, dan inovasi produk. Nah, jadi apa aja sih ciri pasar oligopoli? Pertama, pemain terbatas. Hanya ada beberapa merek besar yang menguasai pasar. Contohnya Honda, Yamaha, dan Suzuki. Kedua, produk mirip tapi berbeda. Honda terkenal dengan motor matic yang irit dan nyaman dipakai harian, sedangkan Yamaha unggul di desain sporty dan performanya. Kalau Suzuki dikenal dengan mesin tangguh dan harga yang bersaing. Nah, ketiga ini adalah keputusan saling mempengaruhi. Nah, maksudnya gimana sih? Misalnya, kalau satu menurunkan harga atau mengeluarkan desain baru, yang lain bisa mengikuti agar tetap kompetitif. Selain harga, mereka juga bersaing dalam inovasi, promosi, dan layanan purna jual. Yang pertama, inovasi teknologi. Ketiga perusahaan ini terus berinovasi dalam hal teknologi motor seperti mesin hemat bahan bakar, sistem injeksi, hingga fitur keselamatan seperti ABS. Yang kedua, promosi dan iklan. Mereka juga bersaing dengan menggunakan strategi promosi yang besar, mulai dari iklan di televisi hingga sponsor event olahraga agar tetap menarik minat konsumen. Ketiga, layanan purna jual. Purna jual juga menjadi faktor penting. Honda, Yamaha, Suzuki memiliki jaringan servis yang luas dan suku cadang yang mudah ditemukan yang membantu mereka mempertahankan loyalitas konsumen.
Kelebihan pasar oligopoli adalah harga relatif stabil, tapi persaingan antar merek tetap tinggi. Mereka harus terus berinovasi agar tidak kalah saing dan tetap menarik di mata konsumen. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang pasar oligopoli di industri sepeda motor. Semoga bermanfaat ya. Di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut untuk studi kasus 2, yaitu industri skincare di Indonesia. Jadi dari persaingan pasarnya tersebut, industri skincare lagi naik daun banget. Dari brand lokal sampai ke brand global, itu tuh sekarang lagi bersaing. Dari Scarlett, Something, sampai ke L'Oreal. Karena semua menawarkan produk yang berbeda-beda. Pasarnya jadi bersifat monopolistik, banyak pilihan, tapi masing-masing punya keunikan sendiri. Nah, adapun dari strategi brandingnya, setiap brand punya cara sendiri buat narik perhatiannya. Scarlett memakai pendekatan emosional melalui figur publik. Jadi, bikin kesan mewah tapi tetap terjangkau. Lalu untuk Something lebih ke arah ilmiah dan komunitas sampai konsumen diajak jadi bagian dari proses. Jadi bukan hanya pembeli. Lalu untuk Wardah dan Emina fokus ke produk halal dan alami. Cocok banget buat konsumen yang peduli bahan dan nilai religius. Lalu untuk inovasi produk, brand lokal terus berinovasi baik dari bahan aktif kayak seperti niacinamide atau retinol, maupun bentuk produk multifungsi seperti serum yang juga jadi pelembab. Intinya praktis dan sesuai kebutuhan kulit orang Indonesia. Jadi baik di pasar yang padat maupun terbatas, inovasi, diferensiasi, dan branding yang tepat jadi kunci utama untuk tetap bersaing dan relevan. Sekian, terima kasih. Dalam tugas ini, saya akan mengidentifikasi strategi bersaing, inovasi produk, dan metode promosi yang digunakan oleh brand-brand lokal untuk menarik konsumen, khususnya di industri skincare yang sangat ramai saat ini. Karena tren skincare yang cepat berubah, brand-brand lokal terus melakukan inovasi untuk tetap relevan dan menarik minat pasar. Persaingan antar brand menjadi semakin ketat karena setiap brand berusaha menghadirkan produk yang tidak hanya efektif, tapi juga unik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia. Nah, salah satu bentuk inovasi produk yang umum dilakukan adalah melalui formulasi, yaitu dengan memanfaatkan bahan aktif yang sedang populer, seperti niacinamide, centella asiatica, retinol, dan hyaluronic acid. Bahan-bahan ini populer karena terbukti efektif dalam mengatasi masalah kulit yang umum di Indonesia, seperti jerawat, kulit kusam, dan juga kulit kering. Selain itu, banyak brand juga mengembangkan produk multifungsi yang lebih praktis. Misalnya serum yang juga berfungsi sebagai moisturizer atau sunscreen yang memiliki efek tone up untuk meratakan warna kulit. Inovasi ini menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kepraktisan dalam rutinitas keperawatan kulit mereka. Nah, dari sisi strategi bersaing, brand lokal kini lebih fokus pada keunikan produk dan kedekatan dengan konsumen lokal, baik dari segi kandungan yang relevan untuk kulit tropis maupun pendekatan harga yang lebih terjangkau dibandingkan brand luar. Untuk promosi brand-brand lokal memanfaatkan media sosial seperti platform e-commerce dan kolaborasi dengan beauty influencer untuk menjaga target pasar secara lebih efektif. Strategi digital marketing ini memungkinkan mereka untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan konsumen, sekaligus mempercepat penyebaran informasi dan tren produk baru. Nah, dengan kombinasi inovasi, strategi bersaing yang adaptif, dan metode promosi yang tepat sasaran, brand skincare lokal mampu mempertahankan eksistensinya di tengah tren yang terus berubah. Nah, mungkin itu saja identifikasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.